Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Dia merupakan eksportir muda, berasal dari Sumatera Utara, bermarga Nasution. Beliau adalah teman saya sejak tahun 2013 sampai saat ini. Kita masih menjalin komunikasi yang sangat baik dan juga memiliki kesempatan-kesempatan yang bersama kita melakukan edukasi kepada teman-teman untuk meningkatkan ekspor Indonesia. Oke bro, apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Lu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana kegiatan sehari-hari sekarang ngapain? Lebih banyak di rumah bareng keluarga sih. Lebih santai sekarang. Lebih santai ya? Sultan gitu ya? Amin. Jadi sekarang udah mengurangi kegiatan di luar berarti? Sebenarnya kalau dibilang mengurangin, ya mungkin ini ya, karena capek dulu terlalu banyak di luar. Tapi nggak juga sih gitu kan, karena belakangan ini kan ya pandemi juga, jadi lebih banyak WFH lah. Sebenarnya kita sebelum pandemi juga ada WFH gitu kan, udah mau WFH-kan diri sendiri gitu. Oh gitu ya? Ya dari 2018 udah WFH. Jadi pandemi 2020 kita 2018 sudah WFH duluan. Oke, jadi terus bisnis sekarang siapa yang ngurus? Kalau saat ini kan kita bisnis pinang itu kan kita mulai saat ini ngerjain bibit juga nih. Itu ada manajer gue sih yang ini bantuin di Jambi. Oke, jadi tinggal kontrol aja gitu kan. Jadi di lapangan sama udah ada orang ya? Iya. Oke. Jadi total karyawan sekarang berapa? Kalau sekarang 1, 2, 3, 4, 5, kurang lebih 5. Oke, jadi satu tim masih 5 orang lah, iya. Masih kepegang lah semuanya. Dulu memang banyak gitu kan, waktu pas masih kelola gudang. Tapi belakangan yang penting sedikit, tapi maksimal kerjanya gitu kan. Yang ngurusin SDM kan luar biasa gitu. Iya sih, benar. Gitu kan. Benar. Jadi teman-teman, Fahmi ini dulu kita kenal di tahun 2013. Tepatnya waktu itu kita lagi ngebantuin fasilitator PPI ya waktu itu. Kita di Bandung, terus kita ngebantuin fasilitator untuk mempersiapkan presentasi, dan kita juga diminta untuk testimoni kita ekspor apa sih sejak tahun 2013 gitu ya. Iya. Nah, dari tahun 2013 itu lu posisinya udah ekspor ya waktu itu? Gue mulai dari 2013 itu awalnya memang udah, kalau dibilang ya kita mesti ini dulu ya, disamakan dulu persepsi orang untuk ekspor juga gitu kan. Ekspor itu kan pokoknya jualan barang ke luar negeri dengan pembayaran itu, ngirim barang ke luar negeri itu transaksi jual beli gitu kan. Yeah. Dari dalam ke luar negeri gitu kan, mau jumlahnya berapapun itu udah bisa ekspor, dikatakan ekspor. ya. Gitu Benar. kan. Kita samakan persepsi dulu. Memang dari 2013 gue udah mulai ekspor nih. Tempo hari gue pertama kali untuk ekspor itu ekspor ini apa namanya, jersey ya. Iya jersey dulu kan pas lagi demam Piala Dunia ya mau 2014 tuh kan, dulu awalnya tuh gue ngambil di Tanah Abang. Oh, jadi lu ngambil barang di Tanah Abang, iya. Terus lu ekspor langsung? Nggak, awalnya nggak sengaja. Oke. Jadi gue kan belajar apa sih namanya, digital marketing lah, dulu masih awal-awal gitu kan. Jadi gue belajar SEO, ada satu kata kunci yang gue ambil. Jadi teman-teman gue tuh jualan jersey itu banyak juga waktu itu kuliah. Gue dulu kuliah di kampus bisnis Umar Usman, kampusnya dekat sini nih, sekarang udah pindah. Jadi teman-teman gue tuh banyak juga yang jualan jersey itu, tapi mereka ngambil kata kunci yang diambil itu baju bola. Nah, yang gue ambil itu jersey bola waktu itu yang gue ambil. Itu secara nggak langsung nyantol ke orang luar, karena itu jadi bahasa umum ya kalau jersey itu tuh ya. Kalau gue bilang bahasa internasionalnya lah gitu kan. Sedangkan kaos bola atau baju bola itu lokalan. Jadi di antara gue ngeliat juga ketika gue ngerjain itu tuh teman-teman gue tuh yang jualan kaos bola dan baju bola padahal produknya sama, mereka main lokal. Nah, gue ngirimnya keluar dan itu gue bisa margin berapa? Hampir 2 kali lipat. Wow. Daripada gue jual di Indonesia. Di situ gue mikir, wah enak juga ya. Dan gue nggak mesti jual satu. Kenapa? Kalau jual satu rugi ongkos kirim.
Rugi ya. Minimal kirim 1 kilo. Kalau 1 kilo jersey itu 4 sampai 5 piece 1 kilonya. Kemudian ada beberapa ini ekspedisi dulu yang kalau pengiriman di atas 2 kilo atau 3 kilo atau 5 kilo itu dia harganya makin murah gitu kan. Nah itu jadi kita bisa jual lebih banyak gitu kan. Berarti dulu itu belum ada zamannya marketplace ya? Berarti udah ada marketplace tapi nggak sebanyak sekarang. Dulu masih beberapa yang toko hijau udah ada. Kemudian ada 2 lah dulu tuh yang masih pegang gitu kan. Gue pernah magang di salah satu ini marketplace itu gitu kan. Tapi belum ada orientasi ekspor dulu. Oke. Gitu. Nah, untuk pengiriman dulu pakai apa? Gue tuh waktu dulu awalnya itu ngirim ini ya. Apa ya namanya? IMS. MS ya, Okay. MS sama satu lagi tuh ada langganan tuh di daerah Pluit. Oke. Ya, dulu awal pertama kali gue gue pergi ke Pluit tuh dari sini. Gue dulu ngekos di sini, di Jalan Hankam di sini. Dari sini gue pergi ke Pluit tuh naik busway gitu kan, pergi ke Pluit sana untuk ngirim pakaian ke Hong Kong apa ke Singapura. Gue lupa. Ngirim ke sana. Nah, ketika gue ngirim ke sana, gue dari situ gue tahu bisa jemput. Akhirnya dijemput lah ke kampus. Gue minta titiknya pick up-nya tuh di kampus gitu kan. Kampus ya. Iya. Sip. Dulu awalnya kayak gitu. 2013 awal pertama gue kirim ekspor, tapi lebih intensitas rutinnya itu gue 2014-nya. 2014 akhir gue memutuskan untuk berhenti jersey. Oh, kenapa tuh? Karena waktu itu Hype-nya lagi turun atau? kalau turun nggak juga kalau gue kan nggak ngejar ini ya, nggak ngejar lokal ya. Gue ngejarnya malah waktu itu gue udah orientasi ngirim keluar. Gue mikirnya ya ini barang dari Cina gitu kan. Oh iya. Kenapa nggak gue nyoba jualin barang yang produk lokal gitu kan. Gue sempat berpikiran kayak gitu. Makanya 2014 akhir tuh gue riset produk apa sih yang jadi produk unggulan dari Indonesia nih. Kayak gue ketemu tuh ada beberapa gitu kan. Rempah-rempah awalnya gue ini. Ternyata rempah-rempah tuh banyak. Oke, jadi lu pindahin ke rempah-rempah ya? Ya, awalnya gue awal bisa nyebut tuh di pertama itu gue mulai tuh rempah-rempah gitu kan. Karena waktu itu gue coba komunikasi dengan calon buyer pun, bakal calon buyer itu gue tanya, lu produknya apa? Rempah-rempah, gue bilang kayak gitu. Karena masih banyak banget gitu kan. Gue sampai ke daerah Ciapus ke atas sananya lagi, kemudian ke puncak Gadok tuh, ke atasnya ada gudang kawas cengkeh apa itu tuh. Pernah gue dulu kesana berdua sama teman gue pengeriu gitu. Dan di situ gue bingung gitu kan. Bingungnya apa? Ketika buyer nanya, lu produknya apa? Gue ada lada, gue ada cengkeh, gue ada kayu manis. Semuanya ada ya. Terus gue bingung sendiri gitu kan. Nah itu juga jadi ini ya, jadi masalah sebenarnya ya. Kalau kita terlalu banyak produk, buyer juga jadi bingung kan milihnya. Jangan kan buyer, kita sendiri aja bingung. Kita juga sendiri bingung sama produknya. Tapi dari semua produk itu lu paham semua spesifikasi produk, terus seluk-beluk produk itu. Quick learning ya. Jadi gue cepat belajar. Gue nargetin nih, gue harus bisa nguasain produk, tapi sebatas spek aja. Jadi gue kalau tulisan di kertas spesifikasi produk gue tahu. Kalau misalnya lada itu ada GL gitu kan, kemudian ada beberapa spek lah kan, untuk lada hitam atau lada putih gitu kan. Nah gue tahu cuma sebatas itu aja, tapi gue nggak tahu atas dasar apa spek ini turun gitu kan. Misalnya kayak dikatakan 550 ya? Iya, 550 ada GL. Atas dasar apa itu gitu kan? Gue nggak tahu tuh. Kemudian akhirnya gue dari situ gue pusing juga gitu kan.
kok gue belum ketemu yang pas. Nah sampai di 2014 tuh gue ini ya ikut pameran, bantu-bantu pameran TI Trade Expo Indonesia dulu sebelum corona menyerang gitu kan. Yeah. Jadi masih offline pamerannya. Gue pertama ikut datang situ, gue jadi ini relawan gitu kan. Oke, relawan ya. Iya, relawan. Berarti lo berarti posisinya lo ngikut sama perusahaan orang lain? Nah, gue ikut sama komunitas awalnya. Jadi waktu itu gini, ada salah satu mentor awalnya itu kan gini ya. Ada satu mentor yang jadi mentor gue saat ini gitu kan, untuk di bisnis ekspor. Beliau tuh sharing nih di kampus. Oke. Tentang ekspor, tentang potensi bisnis ekspor. Waktu itu gue tanya ke bagian kemahasiswaan ya, wakil rektor di bagian kemahasiswaan tuh gue tanya dia bilang gini, Yan, kami carikan itu ada nama kegiatan tuh pesantren entrepreneur Ramadan. Di situ salah satu yang diundang tuh Pak Nur Samsu. Oh, Pak Nur Samsu berarti mentor lo juga ya? Iya. Oke, berarti sama kita. Mentor kita masih sama, masih satu guru. Jadi Pak Nur ini ngisi, kata dosen gue gini, ini kita carikan nih yang bisnis yang untuk ekspor, karena kami ngelihat potensi lu bisa ekspor, kata dosen gue di kampus. Oke. Kenapa tuh katanya? Kenapa tuh terucap dari dosen lu? Ya kan waktu itu gini, untuk pick up barang-barang ekspor waktu gue masih ngirim jersey itu di tuh kampus ya? Iya, kampus. Jadi kampus jadi ketahuan ya? Iya. Wah, keren juga ya katanya. Cuma main modal ini aja, modal kuota internet ibaratnya kayak gitu kan. Posting-posting kayak gitu kan, bisa ekspor gitu. Makanya dicarikan siapa sih yang praktisi ekspor gitu kan. Selain praktisi, beliau juga bisa bisa ngajarin gitu kan. Kan banyak orang yang belum tentu juga yang ngerti tapi bisa ngajarin gitu kan. Iya. Nah pas itu ketemu Pak Nur Samsu, jadi sama dosen gua tuh diminta untuk ngisi nih, ada nama program itu pesantren entrepreneur Ramadan. Gua masih inget tuh Pak Nur itu ngisi di di hari pertama kalau salah ya, hari pertama gua ngisi tentang internet marketing, di hari keduanya jadi Pak Nur tuh sharing ini di situ tentang ekspor. Gue kondisi itu udah nggak tidur semalaman tuh, gue panitia waktu itu nggak tidur semalaman, tapi pas Pak Nur ngejelasin gue sempet nanya gitu kan. Nah akhirnya gue dapet kontaknya dapat kartu nama Pak Nur gitu kan, sempat ngobrol di luar sebentar, dapat kartu nama. Nah itu gue kontak tuh Pak Nur tuh, gue main nih ke kantornya beliau. Oke. Nah di situ waktu nggak berapa lama setelah gue silaturahim ke kantor Nudira gitu kan di Bogor, waktu itu masih di kantor yang lamanya. Gue di situ sempat ngelihat di posting sama Pak Nur, kita mau ada pameran nih Trade Expo Indonesia, siapa yang mau jadi relawan? Gue mau. Oke, di situ ya? Iya, gue mau jadi relawan. Kemudian gue bantu-bantu tuh di situ. Pokoknya gue nggak peduli gue dapat apa di situ. Pokoknya gue mau belajar, intinya kayak gitu. Oke, tuh penting banget buat teman-teman. Pokoknya kalau tekad kita awalnya untuk belajar, kedepannya tuh jalan tuh pasti ada aja ya untuk memulai bisnis. Kalau gue sih sering bilang gini juga ya ke teman-teman, ke adik kelas gue juga termasuk ya, ke junior-junior gue di kampus tuh gue selalu bilang ya, mumpung lu masih sendiri, ini aja belajar aja, cari pengalaman yang banyak. Jangan mikir cari duit dulu. Kalau udah nanti itu ada masanya lu cari lu cari pengalaman, duit ngikutin untuk di awal. Tapi kalau lu udah berkeluarga, itu polanya dirubah. Lu harus cari duit, pengalaman yang ngikutin. Yep. Nah itu gue waktu itu dulu nggak sempat kepikiran, gue nggak mikir nanti gue dapat berapa ininya gimana. Pokoknya gue belajar. Dulu itu yang gue ini nih. Sampai gue masih inget tuh, gue ngikutin ngintilin aja kemana Pak Nur pergi gitu kan. Pergi ke ada business matching ya. Gue ngikutin tuh, dan gue belajar di situ tuh sebenarnya tuh nggak mesti lu pintar bahasa Inggris untuk ekspor. Karena waktu itu gue lihat tuh
yang gua kan nemenin Pak Nur nih, gue ikut bawa apa sih namanya, bawa tas. Gue bawa tas Pak Jadi Nur. ajudannya ya. Iya, jadi ajudan gitu kan. Apa sih namanya, gue bilang gini, Pak saya mau belajar Pak. Gue pernah gue bilang ke Pak Nur gitu, gue berdiri gitu kan di depan Pak Nur, gue bilang Pak saya pengen belajar. Saya nggak tahu gimana mulainya, saya nggak tahu ini, pokoknya saya ikutin aja. Bapak gimana? Gue pernah gue bilang kayak gitu tuh. Makanya gue ikut bawa tas, kemudian tuh waktu itu bisa matching sama orang Turki. Orang Turki nggak bisa bahasa Inggris, Pak Nur nggak bisa bahasa Turki. Jadi cuma pakai Google Translate ya. Google Translate-nya udah enak ya. Pakai suara bisa menerjemahkan, menulis dan menerjemahkan sendiri. Zaman dulu kagak ada kayak gitu, mesti ditulis dulu, diliatin ya. Masih gitu tuh. Nah di situ gue waktu itu ketemu produk yang sampai saat ini gue kerjain waktu di TNI itu. Jadi waktu itu kan Pak Nur Samsu tuh ada produk yang di katalognya dia ya, di brosurnya Pak Nudira itu ada pinang. Gue ingat orang tua gue di Sumatera Utara itu ini juga apa sih namanya, ada kebun, ada apa sih namanya, ngelola kebun pinang gitu kan. Jadi gue berpikir, wah daripada orang tua gue jual pinang lokal, kenapa nggak untuk ekspor aja? Gue dulu berpikirnya gitu. Jadi pas kebetulan ada orang calon buyer nanya ke Pak Nur tuh tentang pinang ya, mau minta yang spek kayak gini. Gue yang masih ingat dia minta 60-65 mutunya. Terus nyebut ada berapa ton dia ini. Pak Nur nanya, Mi ada barangnya Mi? Ada, bapak saya punya. Gue bilang kayak gitu. Coba saya telepon bapak saya dulu gitu kan. Nah di situ gue baru tahu ternyata nggak cukup. Nggak cukup dengan yang ada di yang dikelola sama bokap gue tuh nggak cukup gitu kan. Ternyata skalanya harus besar gitu kan. Dari situ gue muter otak lagi. Jadi setelah dari pameran itu Pak Nur kan ada kontak sama salah satu calon buyer tuh permintaan pinang. Jadi Pak Nur bilang gini, ya kalau kamu ada, Pak gimana Pak kalau saya yang cariin? Gue bilang kayak gitu tuh, saya yang cariin Pak. Gue sederhananya itu sambil gue belajar gitu kan. Oh boleh, gue cari tuh di internet. Semua gue ubek-ubek. Dulu tuh ada kayak semacam Alibabanya lokal, kayak Go Forward ya. Tapi bukan Go Forward, itu kan punya ini ya. Punya luar sih. Luar kan. Ada yang lokal tuh Indo Trading. Indo Trading ya. Nggak tahu masih ada nggak sih? Masih ada. Valid nggak sih? Untuk supplier sih masih valid kayak kalau nggak salah. Masih ya, gue nggak pernah lagi nyari-nyari pakai itu. Jadi gue tuh dari situ tuh. Jadi gue nargetin nih satu hari gue harus dapetin kontak minimal 5 buyer baru, 5 supplier baru Gue catetin tuh di mana, kemudian gue telepon satu-satu, gue teleponin. Dari situ gue ketemu polanya, gitu kan. Apa yang harus gue tanyain? Kayak gitu. Jadi mulai dari speknya, kuantitinya, gitu kan. Jadi gue tahu nih, yang harus gue tanyain tuh ke supplier tuh pertama kuantitinya berapa. Kemudian jangan nanya harga duluan. Karena kesannya itu kita price oriented ya gitu kan. Iya. Cuma ngebanding-bandingin ya. Ngebanding-bandingin aja. Jadi dari supplier satu ke supplier lainnya. Jadi ini salah satu tips juga ya. Lu kalau misalnya ketemu sama calon supplier, jangan nanya harga dulu deh. Lu tanya dengan produk, dari situ nanya tentang kualitas produknya, kapasitasnya. Dari situ sebenarnya kalau lu udah biasa, lu bisa memperkirakan ini harganya dia. Pun kalau dia nanti lu tanya sewaktu-waktu lu tanya berapa harganya, lu bisa ngeliat ini harga ini ketinggian apa enggak, atau harganya terlalu murah. Jadi tanya ini dulu, jangan nanya harga dulu. Itu yang gue lakukan dulu. Gue nyari aja tuh supplier tuh, sampai ada beberapa kontak yang gue dapat. Gue masih ingat bulan 12 Desember 2014 tuh gue pergi ke daerahnya, Labuan bukan Labuan Bajo ya. Labuan Pandeglang sana tuh. Banten ujung. Yang mau ke Anyer ya? Ya mau ke Anyer tuh. Gue ke sana tuh bertiga. Gua, teman gua orang Myanmar, satu lagi orang Dubai.
Oh, itu Jadi, temen atau bayar? Apa? Itu temen atau bayar? Bayar. Apa yang orang Dubai bayar. Jadi Dubai waktu itu bayar. Pak Nur bilang, ini ada nih orang Dubai ini mau datang. Coba temenin deh cari. Kamu udah dapat ininya nggak? Udah dapat kontak apa namanya? Suppliernya nggak? Oh ada Pak. Yang dekat-dekat sini aja kata Pak Nur kan. Ada di Labuan Pak. Pergi pakai bus. Nggak pergi sama. Nggak modal ya? Nggak ada modal ya? Iya kan. Nggak pakai bus. Kayak ini gua ke mana namanya? Nama daerahnya itu Labuan. Labuan, oke. Terus kami gonceng 3 lagi pakai motor di sana. Waduh. Gue kayaknya ya kalau gue ngeliat gue waktu itu tuh, ya gue mau cuek-cuek aja gitu kan. Ya gue nggak kenal dia nggak kenal gue. Jadi gue bodo amat aja gitu. Tapi lo mikir nggak apa itu bakal berdampak sama bisnis deal lo? Maksudnya pada saat berdampak itu? bagaimana? Ya misalnya kalau lo serve dengan tidak proper gitu ya, nanti takut gua nanti transaksinya nggak jadi gitu. Di satu sisi gue sempat ini juga ya, sempat kepikiran gitu kan. Tapi gue mah ya bodo amat lah gitu kan. Pun kalau gini ya, gue menganut teori Rezeki udah ada yang ngatur lah ya. apa? Rezeki udah ada yang ngatur gitu. Bukan. Oh ya itu udah pasti, itu kan udah pegangan itu, pegangan hidup itu. Yang kedua itu orang tuh beli tuh karena butuh dan ada duit gitu kan. Jadi mau kita kayak gimana aja, kalau dia memang butuh dan punya duit pasti dibeli gitu kan. Okay. Kecuali apa sih namanya? Ya itu bagian sebenarnya tuh kan servis itu tuh bagian dari nilai tambah. Ya. Nah ini yang harus dipahamin juga. Servis itu tuh nanti tuh bagian dari nilai tambah gitu kan. Bukan bagian dari hak apa ya? Kalau gue bilang itu tuh memang penting gitu kan servis itu, tapi nilai tambah dari ini lu aja apa sih namanya, bukan nilai tambah produk ya, tapi bagaimana pelayanan sih gitu kan, yang namanya juga servis gitu kan. Betul. Lebih ke orangnya gitu kan, atau ngeliat ke perusahaannya bukan ngeliat barangnya. Yep. Nah di situ yang gue ini gonceng 3 cari makanan di rumah makan Padang, dan gue ingat dia minta tambah apa jackfruit apa nangka. Oh, sayur nangka. Iya dia minta tambah gulai nangka enak katanya. Itu 2014 Desember tuh. Dari situ apa namanya, gue mulai di situ pertama kali gue ngeliat pinang, biji pinang kering. Jadi lu udah nawarin dulu tapi lu belum Belum melihat. pernah ngeliat. Oh. Kalau dipegang ini pinang kering apa enggak, gue bisa bilang kering, tapi kalau misalnya dites belum tentu kering. Iya. Dan itu nggak ada alat buat ngetes pinang.